Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kimia hari ini kita masih belajar di materi termokimia. Nah, termokimia hari ini yang kita bahas adalah bagaimana menentukan nilai perubahan entalpi reaksi jika melalui cara kalorimeter dan energi ikatan. Oke, sebelumnya kita telah membahas ini ya, hukum Hess dan delta H0F. Nah, untuk pembahasan dua materi sebelumnya silakan kalian lihat pada video termokimia 2 part 1. Oke, saya akan melanjutkan sekarang di materi ini ya, melalui energi ikatan. Bagaimana menentukan nilai perubahan entalpi reaksi jika yang diketahui adalah energi ikatan dari atom-atom tersebut. Nah, kita menghitungnya menggunakan rumus ini, delta H sama dengan jumlah energi pemutusan reaktan dikurangi dengan jumlah energi pemutusan produk, atau biar kita mudah mengingatnya, delta H sama dengan kiri dikurangi kanan. Jika yang diketahui ini, jika diketahui delta H0F, maka yang kita gunakan adalah kanan dikurangi kiri. Nah, perbedaannya di sini ya. Kalau yang diketahui delta H0F kita gunakan rumus ini. Jika yang diketahui energi ikatannya kebalikannya, yaitu reaktan kurangi produk. Oke, saya akan langsung membahas di contoh soalnya. Diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Nah, ini ada energi pemutusan C, atom C itu adalah sebesar 348. Ikatan rangkap C 614, H 436, dan CH itu 413. Nah, hitunglah perubahan entalpi reaksi C2H6 menjadi C2H4 ditambah H2. Jika yang diketahui reaksi seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah menggambarkan ikatannya dari masing-masing senyawa. C2H6 kita lihat di sini. C2H6 termasuk dalam alkana. Mengingat ya, kalau alkana itu rumusnya kan CnH2n plus 2. Nah, kita masukkan n nya sebesar 2, maka C2H2n plus 2. 2 dikali dengan 2, 4 plus 2, 6. Nah, karena C2H6 ini cocok rumusnya dengan alkana, maka kita gambarkan C2H6 semuanya ikatan tunggal C. Nah, C2H6 1, 2, 3, 4, 5, 6 menjadi C2H4. Nah, C2H4 ini jelas dia bukan alkana, karena dia tadi kalau kita masukkan CnH2n plus 2 hasilnya bukan C2H6. Nah, kita coba pakai rumus yang alkena. Alkena itu CnH2n. Jika kita masukkannya n sebesar 2, maka C2H2n, 2 kali 2, 4. Nah, maka C2H4 ini merupakan senyawa alkena. Maka kita gambarkan senyawa alkena C2H4 ini menjadi C2H4. Nah, di sini ada ikatan rangkapnya yang menunjukkan dia alkena. Ditambah H2, jika kita gambarkan menjadi H seret H. Setelah digambarkan seperti ini, kita putus satu-satu setiap menjadi komponen-komponen CC, CCC, HH, dan CH. Nah, kita bisa di sini. Yang pertama, kita temukan ada ikatan CC sebanyak 1. Kemudian ada CH sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita tuliskan di sini delta H sama dengan jumlah energi pemutusan reaktan dikurangi jumlah energi pemutusan produk. Reaktan produk. Nah, di reaktan ini tadi kita sudah menemukan bahwa ada 1 ikatan CC ditambah dengan 6 ikatan CH ini tadi. Nah, dikurangi dengan yang produk. Sekarang kita hitung. Yang pertama ada CCC sebanyak 1, kita tuliskan, ditambah dengan CH nya ada 1, 2, 3, 4 CH, ditambah dengan HH. Oke, setelah kita temukan masing-masing energi pemutusannya, baru tinggal kita hitung. Nah, biar memudahkan kalian ngitungnya nggak banyak-banyak, kita lihat di sini apakah ada komponen yang sama. Di sebelah kiri ini ada CH sebanyak 6, di sebelah kanan ada CH sebanyak 4. Ini kan tandanya minus, berarti 6 CH dikurangi 4 CH sama dengan sisa 2 CH. Jadi tidak perlu kita masukkan angkanya sebanyak berapa, nanti terlalu banyak. Oke, kita letakkan 2 CH di sebelah sini karena
di sini angka CH-nya lebih besar yang ada di sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan. Kan di sini itu jumlahnya ada 6, di sebelah sini jumlahnya ada 4. 2 CH ditambah ini nanti lambangnya CC ya, dikurangi dengan CC ditambah HH. Nah 4 CH-nya karena sudah dicolok jadi tidak perlu ditulis lagi. Tinggal kita masukkan angkanya. CH itu sebesar 413 dikali 2 ditambah ikatan C tunggal itu 348 dikurangi ikatan rangkap C 614 ditambah H 436. Ketika kita jumlahkan hasilnya menjadi 124 kJ per mol. Oke, selanjutnya setelah menggunakan energi ikatan ini, kita gunakan cara yang keempat, yaitu melalui kalorimeter. Nah, jika soalnya itu yang diketahui ada massa, ada delta T, ada kalor jenis, maka yang perlu kita gunakan rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Tapi jika diketahui di soalnya itu berupa kapasitas kalor, maka yang kita gunakan jangan yang atas tapi yang bawah, yaitu Q sama dengan C besar dikali delta T. Q merupakan jumlah kalor, C kecil merupakan kalor jenis, delta T merupakan perubahan suhu, dimana kita menghitungnya T2 dikurangi T1 atau suhu akhir dikurangi suhu awal. C besar merupakan kapasitas kalor. Nah, berapakah nilai perubahan entalpi reaksi? Perubahan entalpi reaksi dihitung melalui negatif Q reaksi dibagi mol. Q reaksi ini kita dapatkan melalui Q ini atau Q yang di bawahnya, tergantung di soalnya yang diketahui yang mana. Jika diketahui di soal itu berupa MC delta T, maka hanya kita masukkan MC delta T nya saja di sini. Tapi jika diketahui di soalnya itu berupa C kali delta T, maka yang kita gunakan adalah ini, nanti dimasukkan ke dalam rumus ini. Jika di soal diketahui dua-duanya ada MC delta T dan juga C kali delta T, maka Q reaksi di sini kita masukkan jumlah dari semuanya. Jadi Q1 kita hitung dulu ditambah dengan Q2 jika dua-duanya itu ada, baru kita masukkan Q reaksi dibagi dengan mol. Ingat, rumus mol itu adalah gram per mr. Oke, langsung ke contoh soal ya. Di sini saya memiliki sebanyak 1 gram kristal KCl dilarutkan dalam 35 gram air. Ternyata suhu berubah dari 25 derajat Celcius ke dalam 35 gram. Maaf, ini saya ralat. Ternyata suhu berubah dari 25 derajat Celcius ke 23 derajat Celcius. Ini tidak perlu dihiraukan ya. Tentukan perubahan entalpi reaksi tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menuliskan apa yang diketahui. Massa KCl kita tuliskan sebanyak 1 gram. Massa air adalah 35 gram. Di sini ada C air, C kecil ya. C kecil adalah kalor jenis. C air 4,2 delta T, maka kita hitung dulu T2 kurangi T1. T akhirnya 23, T awalnya 25. Maka nanti hasilnya delta T adalah negatif 2 derajat Celcius. Setelah kita temukan apa saja yang sudah diketahui di soal, baru kita mulai mengerjakan. Berhubung di soal ini adanya massa C kecil sama delta T, tidak ada kapasitas kalor, maka rumus Q yang kita gunakan adalah MC delta T, dimana massa zat di sini adalah massa campuran. Massa dari KCl dijumlahkan dengan air 1 ditambah 35 dikali dengan C kecilnya adalah 4,2 dikali dengan delta T nya adalah negatif 2. Maka setelah kita hitung di sini besar kalornya sebanyak negatif 0,3024 kJ. Setelah mencari Q reaksi, baru kita masukkan kita cari dulu nilai mol. Nah, nilai mol sama dengan gram per mr. Gram KCl masukkan 1, mr kita dapatkan dari jumlah AR. ARK dikalikan dengan banyak atom K. Karena K-nya di sini hanya ada 1, jadi tinggal 1 dikali 39 ditambah CL-nya juga ada 1 kali 35,5, sehingga kita jumlahkan terlebih dahulu, ketemunya 74,5. Tinggal 1 dibagi 74,5, nilainya sebesar 0,0134 mol. Mol sudah ketemu. Nah,
ketika ini key reaksi sudah ketemu, mol sudah ketemu, tinggal kita masukkan rumus delta H sama dengan negatif key reaksi dibagi mol. Oke, tinggal kita masukkan ya. Key reaksinya tadi min 0,3024, ini kasih min lagi, jangan lupa karena memang rumusnya ada min, dibagi dengan molnya adalah 0,0134, nilainya sebesar 22,567 positif kilojoule per mol. Nah, setelah delta sudah ketemu, maka inilah hasilnya. Oke, setelah kalian mempelajari bagaimana menghitung nilai perubahan entalpi dari kedua cara ini, silahkan kalian mencoba mengerjakan. Nah, ini coba kerjakan dua soal ini dengan melihat contoh soal yang tadi. Untuk yang belum, silahkan kerjakan tugas yang sebelumnya, ada di halaman ini, ayo berlatih 6, dan yang ini halaman 7 jika yang belum ya. Untuk yang sudah, silakan kalian langsung mulai mengerjakan latihan soal yang berikut ini. Kalau sudah, silakan kalian kerjakan di buku tulis dan kirimkan melalui WA maupun email saya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.